Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Sobat Budayantara. Kali ini saya agak melompat, nggak terlalu jauh dan terlalu dekat, tapi lumayan lah. Ini yang penting mainnya agak di akap, antar kota, antar provinsi. Sekarang saya ada di Purwokerto, di Sanggar Seni Penginyongan. Nah, mungkin agak libet saya ngomong karena ini menyangkut dengan kultur. Karena biasa di Banyumas atau Purwokerto dengan inyong atau saya, jadi sanggar ini sanggar penginyongan. Nah, saya udah bersama penggiat, pelaku sekaligus owner dari sanggar seni Penginyongan. Agak kaget kan? Tapi lama-lama terbiasa karena kita akan kolaborasi terus untuk menjaga pelestarian budaya Nusantara. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Randi. Oh, Mas Randi sebagai pemilik atau pengelola sanggar seni Penginyongan. Selain pemilik juga memang sebagai penggiat juga. Penggiat seni dan budaya Banyumas ya. Banyumas Purwokerto sendiri memang perkembangan budaya dan seninya ini cukup stabil lah. Maksudnya nggak terlalu kenceng banget tapi nggak terlalu slow banget. Mereka tetap stabil, membuat satu identitas lokalnya tetap terjaga. Nah, ada 5-7 tahun ke belakang saya sempat juga concern ke Purwokerto khususnya, yang nggak ada yang berubah, tetap penggiat budaya dan vlog-vlognya tetap istiqomah lah. Nah, kebetulan pada momen ini tim Budayantara mampir ke pagelaran teater komedi yang digagas oleh teman-teman Teater Tubuh dan Sanggar Seni Penginyongan, dan itu luar biasa. Ternyata saya pikir standar-standar aja gitu. Ternyata grafik penonton dan ceritanya cukup buat saya puas lah. Maksudnya hadir jauh-jauh ke Banyumas ngeliat pagelaran yang mereka tampilkan, dan pemain sendiri, pelaku seninya itu memang all out lah saya bilang. Nah, saya mau tanya nih, sanggar ini sejak kapan nih Mas? Terima kasih Mas Jo. Sanggar Penginyongan itu berdiri melalui sebuah proses tahapan yang sangat panjang, tetapi pada kesempatan kali ini akan saya persingkat ceritanya. Yang awalnya itu saya dilahirkan dari Bapak Ibu penggiat seni juga. Bapak itu seorang pengrawit atau pelatih karawitan. Ibu adalah tenaga pengajar teknis di kebudayaan tentang tari. Memang sudah ditakdirkan memang sebagai sepertinya darah seninya mengalir dari orang tua. Kalau ditanya dokter, golongan darahnya apa? Ya, golongan darahnya darah seni. Betul. Itu agak satire ya. Tapi itulah yang terjadi. Jadi darah seni pun selalu merah, tetapi tidak pernah berbohong. Selalu bisa mewujudkan dari orang tua ke anak. Darah tidak mungkin berbohong. Jadinya unsur seni saya mengalir lewat darah mereka. Ibu orang Solo, bapak orang Banyumas. Tapi lahir di Pacitan, Jawa Timur. Nah, jadi hijrah ke Purwokerto mengikuti bapak karena bapak ditugaskan mengajar di sekolah di SMP 1 Sokaraja, terus saya mengikuti pindah ke Purwokerto. Oh, Sokaraja itu yang getuk ya? Ya, getuk goreng Sokaraja itu yang terkenal dengan getuk dan seroto. Awalnya saya hanya membidangi tari saja, tetapi setelah besar, setelah dewasa, saya ternyata senang bermain di teater. Jadi diperjalankan dengan berjalannya waktu. Saya main di teater, tetapi kalau pulang kembali ke rumah ke tari. Jadi basic saya di tari, tetapi saya senang bermain teater. Awalnya sanggar ini juga warisan orang tua. Dulu bernama Sanggar Sekar Budaya. Sekar Budaya. Tahun berapa, Mas? Selama di Purwokerto itu 85, tahun 85. Masa embrio sanggar. Embrio sanggarnya itu udah ada. Bergerak di bidang seni tari, mengajar hanya di sekup-sekup RT, kelurahan dan desa, hanya di kegiatan-kegiatan Agustusan atau event-event kelokalan lah. Lokal di sekolah, tapi lama-kelamaan berkembang
ada festival, ada undangan, ada apa namanya pembuatan bentuk-bentuk sajian kolosal yang dipandegani oleh ibu saya sendiri, Ibu Sri Rahayu. Dulu jabatan terakhir ketika dia sebelum pensiun yaitu Pamong Budaya. Di sini ada Pamong Budaya di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Itu kalau teman-teman dengar suara tok-tok-tok, itu bukan diada-ada, itu memang natural. Itu suara organik di sebuah pedesaan di Purwokerto. Jadi kalau tukang baso lewat itu bukan iklan, bukan pesanan, tapi memang natural. Oke, lanjut Mas. Oh iya. Lanjut Mas. Jadi jangan kok ada tukang baso nggak diberhenti. Itu natural. Jadi kita memang jalannya ngalir aja. Oh begitu ya. Tak kira lapar loh. Oh ternyata enggak. Takutnya backsoundnya gitu loh. Ganggu. Oh, ya, itu natural. Gitu. Oh begitu. Iya. Lanjut Mas. Lanjut lagi ya. Dari ibu tadi. Ibu. Terus urusan mengajar akhirnya karena ibu sudah beranjak sepuh atau usianya udah tidak kuat lagi mengurusi atau mengelola sanggar, diturun ke saya. Dari keluarga Mas sendiri atau ada kakak tadi yang saya dua bersaudara, cuma yang menjaga mungkin kalau warisan itu kan bisa habis. Kalau warisan ini kan nggak ada habisnya nih. Nah, istilahnya warisan budaya itu kan unlimited, itu nggak. Betul. Kalau mungkin kalau tanah bisa berkurang atau bisa lebih, tapi kalau warisan budaya memang sifatnya memang udah harus ya sebagai pewaris budaya ya nggak. Ya saya merasa sebagai pewaris tunggal kebudayaan itu kan obornya nggak mati jadi. Betul. Jadi internal keluarga. Betul. Adik saya memang 2 orang bersaudara, cuma adik saya sama sekali tidak ada passion ke bidang tari atau kesenian. Jadi dia hanya khusus bidang teknik gitu. Jadi nggak pernah terjun di bidang kesenian, khususnya seni pertunjukan. Kalau saya di seni pertunjukan. Terus lanjut dari tadi bernama Sanggar Sekar Budaya. Ada perubahan nama setelah saya pegang. Karena saya seorang laki-laki, masa sekar bunga. Aku tak rubah jadi Satria Budaya. Seorang kesatria gitu ya. Sesuai dengan Purwokerto ya? Purwokerto Kota Satria. Kota Satria. Sesantine Banyumas Satria, Pantes Satria. Dan itu ada lagunya gitu. Saya mau nerusin, cuma saya nggak hafal, saya pura diam aja. Terus? Ya, tapi sebenarnya dia tahu. Karena dekat dengan Bapak Marjoko. Pencetus Banyumas Satria itu Bapak Marjoko. Terus lanjut, Sanggar Satria Budaya saya kepengin legalkan di tahun 2020. Tetapi ternyata saya usulkan nama Sekar Budaya nggak lolos, Satria Budaya nggak lolos, Sanggar Memayu Hayuning Bawono juga 3 nama Latin atau nama Sanskerta juga tertolak. Harusnya 3 nama berbahasa Indonesia atau 2 warna bahasa Indonesia, 1 berbahasa lokal nggak apa-apa. Ternyata muncul Sanggar Seni Panginyongan. Itu pun muncul atas ide dasar yang seketika dengan saya, dengan sekretaris saya Mas Bagus Satria itu mengusulkan, Mas Sanggar Panginyongan. Oh iya bagus itu kayaknya ya. Terus akhirnya ide itu terlontar dan alhamdulillah lolos berbadan hukum, berpayung hukum dan punya HU. Jadi sejauh mana Mas peran keluarga dalam menjaga fashion, akhirnya mau nggak mau terjun ke sebuah industri kan jatuhnya. Walaupun ini pesan kita adalah ya menjaga lestari lokal gitu, lokal. Tapi kan mau nggak mau harus bersinggungan dengan industri juga pada dasarnya. Sejauh mana keluarga mendukung Mas? Biasanya kalau seniman itu kan biasanya konflik kecil adanya di internal. Di luar malah aman-aman aja secara ini. Kalau di internal sendiri dukungan keluarga terhadap cita-cita maupun gagasan-gagasan tentang berkesenian ini gimana? Keluarga 100% mendukung apa yang saya lakukan. Karena kembali saya berawal dari mereka. Saya bisa menari, saya bisa berkesenian karena didukung sepenuhnya, disupport sepenuhnya, baik secara material, secara doa, ataupun secara darah keturunan. Jadi semuanya memang mendukung secara kafah menyeluruh dan istiqomah sampai hari ini. Itu dan peninggalan-peninggalan Bapak Ibu atau beliau mbah-mbah saya pun masih ada kayak buku-buku hasanah-hasanah pustaka tentang budaya Banyumas, tentang babat-babat cerita Banyumas, Serat Centini itu ada semua. Kita punya. Bentar Mas.
teman-teman sobat Bidantara, habis ngomongin seni, kita coba babatnya kita lihat nih, karena itu menyangkut dengan naskah akademik yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu yang ada di Banyumas. Itu seru banget. Nanti bukan di sini, selanjutnya ya. Lanjut, lanjut Mas, biar tetap nunggu. Gitu ya. Jadi itu ada punya. betul. Banyumas punya cerita. Iya betul. Terus lanjut tadi Mas, yang masalah dukungan keluarga Mas. Keluarga sangat mendukung, baik materi, support doa, dan darah tadi ya, pengkultusan bahwa saya adalah pewaris tunggal, katakanlah di bidang seni dan budaya. Dan ibu saya mewariskan juga sebuah karya bernama ini, Calengseng. Calengseng itu adalah sebuah seni pertunjukan kolaborasi calung, lengger, barongsai. Itu berangkat dari Mas sendiri secara gagasan dari keluarga itu sendiri? Ya, dari ibu. Ibu yang menelurkan gagasan bagaimana sih budaya hadir dalam penyelesaian konflik permasalahan sosial. Di era dulu, yaitu ada sisi primordial antara etnis Jawa Tionghoa atau Cina, ya, rasis ini ya, dan orang Jawa pribumi. Terjadi konflik kepentingan, ya, entah itu kekuasaan, entah itu bentuk kecemburuan ekonomi, sosial, budaya. Era budaya hadir di situ sebagai akhirnya kita satukan lewat budaya dengan adanya Calengseng, kesenian calung, lengger, dan barongsai. Sebuah seni kolaborasi dan akulturasi budaya antara budaya Cina dan budaya Jawa yang akhirnya memadu, mereka berkumpul menjadi satu, berproses menjadi sebuah satu kesenian unggulan di Kabupaten Banyumas. Dan itu secara itu milik kami, Sanggar Seni Panginjongan, milik hakinya ada dan kita tercatat secara payung hukum. Jadi warisan budayanya terang benderang ya. Terang benderang banget. Ya. Jadi di sini karena sejauh sekarang kan banyak tuh maklar-maklar budaya. Ya itu. Ini bagian kita menutup sebuah kegelisahan, resah gitu ya. Maklar-maklar budaya yang saat di pagelaran maupun yang lain, tiba-tiba dia mendapat jadi budayawan, menjadi seniman untuk kepentingan pendek, percuanan gitu. Makanya kita di media budaya ini menutup celah-celah itu ya. Memang kalau memang pelaku ya tetap ke pelaku gitu. Jangan stop di mereka. Jadi supaya ruang apresiasi teman-teman itu imbang lah gitu. Apa yang betul. Dia mereka sebagai penggiat dan pembuat ya sama gitu loh. Apa yang dia dapatkan gitu. Itu Mas. Makanya tadi senang juga begitu pas satu gagasan tiba-tiba menjadi satu produk dan dihakikan, itu menjaga keberadaan budaya itu atau produk itu tetap tidak tersentuh dengan modus-modus budaya gitu loh. Ya. Intinya kita satu membentengi dari tindak-tindak kriminal yang sengaja atau tidak disengaja mengatasnamakan budaya. Iya. Makanya oknum-oknum semacam itu kita minimalis dengan ayolah aku belajar dari beberapa literasi atau pas ketika seminar ada beberapa hal yang merujuk bahwa seni terjaga, karya terlindung itu adalah sebuah jargon yang kami punya. Kita akan pelan-pelan akan menuju ke ranah industri dengan memperkuat bagaimana kita menjaga karya kita sendiri dengan menghormati karya cipta kita dengan bentuk apresiasi, yaitu menghakikan karya. Bukan sekedar sadar aja ya. Bukan. Insya Allah nanti ke depan kita akan sadar budaya dan sadar untuk menghakikan produk. Betul. Ya. Supaya pelakunya terjaga dan pelakunya tetap berkarya tapi tidak kehilangan nilai-nilai kepemilikan copyrightnya. Originalitas karya ya, otentisitas dan originalitas. Nah, kalau bicara keluarga Mas, anak ada yang nerusin nggak sih Mas? Maksudnya dari pihak keturunan Mas, ada nggak yang kecebur juga ke bidang seni budaya ini gitu, khususnya budaya lokal? Kebetulan saya punya anak dua, yang satu namanya Cindy Aulia Intan Nurani, yang kedua adalah Nia, F3 Nia Zulfa. Nah, dua-duanya berkecimpung di dunia tari. Sebenarnya saya punya tiga. Yang pertama adalah Clara Angelica Intan Nurani, cuma sudah diambil atau kembali yang kepada Sang Halik karena sakit dulu. Amanah cuma dua ini ya. Dan itu terjunin juga. Terjun semua di bidang seni. Dengan background penari juga. Semuanya menari. Ya, malah yang nomor 2 ini yang Cindy itu sekarang berada di Surakarta di pendidikan seni tari. Maksudnya ikut
di apa namanya sekolah SMK Tari, SMK 8 Surakarta, kelas 12. Jadi memang dibentengi dengan keilmuan juga. Iya, Jadi, biar nggak kayak saya senang tari, tapi kuliah saya bukan di tari. Saya sarjana, gelarnya itu SSI. Orang bilang SSI itu apa? Sarjana seni, padahal sarjana sains. Saya orang sains, Mas. kenapa orang saya dia mendeteksi semua asal ada yang di budaya itu ini asik nggak gitu, ini worth it nggak, kalau nggak worth it makanya dia nggak akan lanjutin. Begitu dia bilang, oh ini worth it jangka panjang, langsung digelutin gitu loh. Ya kalau desain kan ada hitung-hitungan. Iya. Semuanya pakai hitungan. Semuanya pakai hitungan, baru ketemu rumusnya. Betul. Nah, kalau bicara ternyata anak, keluarga dan semua satu fashion untuk menjaga konteks seni budaya yang ada di lokal. Nah, dengan sanggar ini apa Mas pencapaian yang sudah dilakukan sanggar seni penginyongan Ya. terhadap keberadaannya gitu loh. Dan apa sih potret sanggar-sanggar yang ada di Purwokerto sendiri gimana sih Mas? Kalau kami capaiannya alhamdulillah sudah banyak memberikan sumbangsih prestasi baik sifatnya lokal, nasional, bahkan internasional. Kami internasional tahun kemarin sudah pernah garap tari judulnya Panggayuh, level internasional, lombanya di Surabaya, mendapat predikat 3 terbaik, juara 3 tingkat internasional. Itu karya saya yang nari mahasiswa Unsud, Fakultas Ilmu Kesehatan. Oh, tapi delegasi dari Unsud ke. Iya, betul. Tapi di bawah bimbingan kami. Terus ranah nasional yang lain ada ketika kita mengikuti festival Menoreh Art Festival di Kulon Progo. Kita juga mendapat predikat penyaji terbaik 1 untuk kegiatan pawai budaya di Kulon Progo dalam rangka HUT Hari Jadi Kulon Progo di tahun 2024, tahun kemarin. Jadi memang sanggar kita menapaki jejak-jejak prestasi itu sebelum jadi sanggar seni Panginyongan sudah punya prestasi. Secara personal sudah bergerak Sudah, dulu. ya. Saya sendiri. Jadi kayak model circle aja ya. Ya. Jadi dikumpulin, sudah jadi bentuk warna, tinggal jalanin aja gitu. Betul. Jadi nggak nebak-nebak ya. Ya. Oke Mas, secara sanggar seni itu kan ini condong ke seni tari ya. Ya. Nah, dengan konteks itu sekarang keberadaan sanggar seninya apa memang fokus ke tari atau ada tambahan menu lain lah, ibaratnya menu yang ada di pelajaran atau di program sanggar seni ini ada yang baru nggak selain dari fokus ke sanggar tarinya nih? Kalau sebenarnya memang dibangun dari kekuatan tarian ya. Sebenarnya dari awal kita sudah memikirkan bentuk atau format pendidikan atau apa yang akan kita berikan untuk anak didik di sanggar, karena notabene sanggar itu adalah pendidikan non formal yang dilakukan di luar sekolah. Kita punya kewajiban untuk memberikan keilmuan yang tidak diajarkan di sekolah. Contoh etika dan tata krama. Kita ada anak-anak, kadang saya berikan bagaimana menghormati atau adab sopan santun ketika datang. Di Purwokerto ada bahasa sapaan, misalkan di Sunda ada sampurasun, gitu ya. Kalau di Purwokerto ada Kula nuwun, mangga gitu ya. Terus kalau pulang kelilan itu pamit dan selesai. Anak-anak udah artikulasinya kalau di timur, kalau di ini kulonun ya, tapi kalau di Banyumas kula nuwun. Jadi ya pakai kolokolah kalau bahasa. Iya, bahasanya itu kolokolah. Kula nuwun. Jadi penekanan artikulasinya lebih kula nuwun. Ya, itu seru tuh kalau di global Jawa kan Pulau Nuwun gitu loh. Pulau Nuwun. Bahasa kromo Inggilnya tuh ya. Kalau ini lebih dikol-kolah dengan Pulau Nuwun. Nah, itu PR sendiri tuh buat teman-teman yang mau bermain di ranah pengapakan ya. Iya. Banyumas pada khususnya ya. Pulau Nuwun. Iya, siap. Nah, itu Mas tadi saya ngelihat adalah karena saya ngeliatnya ini bukan sanggar tari gitu loh. Kenapa tadi namanya sanggar seni? Berarti kan memang ini seni, makan semuanya ya, bukan maksudnya semua bidang kebidangan dimakan semua, ditampung semua ya. Bukan dimakan semua, tapi di sini diberikan nggak hanya bidang kajian seni tari, walaupun sedikit kita ajarkan.
seni etika, seni sastra. Contoh kalau sastra juga ada geguritan, ada parikan atau pantun itu ya tadi ada. Terus seni sesorah. Ya, sama Organik. teman-teman budaya organik Iya, ya. seperti tadi malam kita sudah memberikan sebuah pertunjukan organik. Hujan deras dan apa namanya kondisinya mungkin bagi orang yang datang ke Enggak sampailah ke sana mesti nggak mungkin kepikiran karena hujannya begitu deras, suasananya mencekam ya karena dari sore petir itu menyambar. Tapi ternyata sajian tadi malam Sanggar Seni Panginyongan dan Kolab Teater Tubuh dapat memberikan sebuah sajian pentas gendakan yang pecah lah intinya luar biasa. Judulnya apa? Gendakan. Nah, kalau kita